Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin tepat berusia 3 tahun di hari jadi Banjarmasin ke-496 tahun 2022 ini. Peringatan perayaan pun digelar bersama jajaran RSUD Sultan Suryansa wan jajaran pemerintah kota Banjarmasin. Walaupun masih berusia 3 tahun, namun pelayanan RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin sudah mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya di Banjarmasin. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin tepat berusia 3 tahun di hari jadi Banjarmasin ke-496 tahun 2022 ini. Peringatan perayaannya pun digelar bersama jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa wan jajaran pemerintah kota Banjarmasin besukan Sabtu 24 September 2022. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakuni Prima TV di sela-sela syukuran memadahkan, walaupun masih berusia 3 tahun, namun pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin ini sudah mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya di Banjarmasin. Bahkan menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Menurut Ibnu Sina, permasalahan penting yang dihadapi pihak Rumah Sakit Sultan Suryansa adalah terkait kenaikan akreditasi untuk menjadi akreditasi paripurna. Dikarenakan kunjungan warga untuk berobat atau rawat inap hingga mencapai ratusan orang saban harinya. Ibnu Sina berharap keinginan untuk menaikkan status akreditasi ke jenjang yang lebih tinggi ini bisa segera terrealisasi. Atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses di ulang tahun ketiga Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin, rumah sakit kebanggaan kita. Dan selama 3 tahun ini, walaupun mungkin masih batita, ibarat bayi itu ya, bahwa 3 tahun, tapi sudah bersaing dan juga sama dengan rumah sakit lainnya. Apalagi tahun ini juga ada sebuah PR besar, akreditasi rumah sakit untuk direkakreditasi. Mudah-mudahan naiklah dari bintang 3 ke bintang 5 paripurna. Tentu ini tidak lupa harus kita berikan support dan juga tentunya dukungan dari seluruh karyawan, tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Sultan Suryansa yang sampai hari ini sudah lebih dari 500 orang. Dan rumah sakit ini terus dibangun dan insya Allah tahun ini selesai untuk tahap pertama sehingga kita bisa maksimalkan untuk pelayanan dari 17 poli tadi ya. Ya, poli, dan itu saya kira yang terbaru mata dan jantung. Dan untuk pengembangan rumah sakit ini juga akan dikembangkan untuk stroke center dan hemodialisa. Dan itulah penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang memang penyakit orang kekinian lah. Ya, gara-gara kita nih makan tidak teratur, pola hidup, lifestyle-nya tidak sehat, makanya gerakan germas itu ya, gerakan masa hidup sehat itu juga penting untuk menurunkan angka kesakitan. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin, Dr. Saukani memadahkan pelayanan yang diberikan untuk warga yang terkena wabah COVID-19 dilakukan dengan baik sehingga yang dirawat inap pun sudah kosong. Saukani meminta warga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan vaksinasi tahap pertama, kedua maupun booster. Ya, sudah kosong. Artinya ya saat ini situasi pandemi COVID di Banjarmasin cukup aman terkendali. Ya. Mungkin masih ada yang positif, tapi kan tidak opname di rumah sakit, gitu kan. Artinya angka hospitality rate-nya atau pasien COVID yang harus dirawat di rumah sakit itu rendah. Ya, walaupun ada yang positif, tapi gejala ringan saja kan tidak perlu kita khawatirkan. Yang paling utama kepada masyarakat, bagi yang belum bervaksin, mungkin segera bervaksin ya, karena kita tahu bahwa program vaksinasi ini adalah program yang melindungi semua masyarakat dan terbukti ya, bisa dilihat semakin tahun ya, setelah masyarakat banyak bervaksin, kasus COVID secara kuantitas menurun, kemudian juga pasien-pasien yang kena COVID, kalaupun positif, daya tahan tubuhnya bagus dan tidak cukup perawatan di rumah saja, tidak perlu opname. Nah, itu membuktikan bahwa memang vaksinasi sangat penting.